Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayazid Muntaha dan di sini ada Paul Dwi Ranigian dan di sini juga ada Reno Cesar Suwono. Kami dari AR2212 kelas genap ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap beberapa prinsip yang diterapkan pada bangunan Oma Seniman. Beberapa prinsip yang kami analisis yaitu ada 8 prinsip. Yang pertama ada prinsip teritori, yang kedua keamanan, yang ketiga wayfinding, yang keempat ada preference surprise, yang kelima ada personal space, yang keenam ada privacy, yang ketujuh ada lingkungan terapeutik, dan yang terakhir ada reducing stress. Dan berikut kami paparkan setiap prinsip yang udah kami analisis. Pada prinsip yang pertama ini yaitu prinsip teritori, yang dimana sudah sangat jelas batasan maupun kepemilikan yang ada pada Oma Seniman ini. Dari prinsip inilah terbentuknya suatu kawasan yang dapat mengatur batasan terhadap segala sesuatu yang mengganggu kawasan dari Oma Seniman ini. Dari garis teritori yang tidak bisa dilewati oleh publik yang membuat Oma Seniman terjaga dari gangguan luar. Selanjutnya ada prinsip keamanan. Terlihat pada bagian kiri setelah kita memasuki lorong utama yang besar terdapat sebuah posko keamanan yang sebagaimana menjadi sebuah bentuk upaya Oma Seniman dalam menjaga maupun mengawasi pengunjung yang datang. Lalu ada prinsip wayfinding. Pada prinsip ini terlihat jelas akses visual yang diberikan sebagai bentuk upaya juga dalam memberikan informasi untuk menuju ke suatu tempat yang berbeda-beda. Pada kawasan Oma Seniman ini juga diferensiasi antar tempat juga dapat dimengerti, walaupun ada beberapa akses yang dituju dapat membuat kita confuse akan hal tersebut. Selanjutnya adalah preferensi. Dalam hal ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang elemen kejutan. Cenderungnya, pada dasarnya, teorinya, semakin tinggi kejutan yang diberikan kepada pengunjung atau audiens, maka semakin tinggi atau semakin banyak orang akan memilih, orang akan lebih mempreferensikan tempat ini. Dan pada dasarnya, sisi ini sangat diimplementasikan pada arsitektur Oma Seniman. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada pertama kali kita masuk, kita disuguhkan pada sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang yang mana cenderung sangat bisa dibilang begitu sangat tertutup, sangat sempit, dan ketika kita masuk di parkiran, kita hanya melihat tumbuhan-tumbuhan yang ada, sebuah pos dan sebuah pintu gerbang, di mana akses visual di sana kita sangat tertutup, kita tidak mengetahui apa sih yang ada di dalam Oma Seniman. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, ketika kita melewati pintu gerbang utama, kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, dengan tempatnya sangat luas, banyak sekali saung-saung, ditambah dilengkapi dengan danau yang begitu luas dan tebing-tebing yang tinggi. Seolah-olah pengunjung diberikan sebuah kejutan, yang mana awal yang sempit dan akses visual terbatas. Di sini ketika di dalam, pengunjung diberikan kebebasan atas akses visual. Selanjutnya adalah personal space. Personal space pada dasarnya adalah batas-batas yang membatasi secara imajiner pergerakan, dan yang paling penting adalah akses visual kita. Pada hal ini di Oma Seniman, personal space sangat diterapkan, apalagi di saung-saung yang ada. Setiap saung-saung membatasi pergerakan pengunjung antar pengunjung, akses visual pengunjung antar pengunjung, sehingga setiap pengunjung, setiap keluarga mempunyai akses visual, mempunyai pergerakannya sendiri. Bisa kita lihat pada Oma Seniman ini diterapkan prinsip privasi dengan sangat baik, di mana orang atau suatu kelompok menikmati hidangannya atau berkumpul dalam suatu saung yang menjaga mereka dari orang lain, sehingga mereka bisa merasa aman, merasa nyaman, dan terjaga privasinya. Karena saung ini melindungi mereka dari orang lain, baik itu keterbukaan terhadap orang lain ataupun gangguan dari orang lain. Lalu Oma Seniman ini juga menerapkan prinsip lingkungan terapeutik, di mana lingkungan Oma Seniman ini memasukkan elemen-elemen alam ke dalam rancangannya. Di sini terdapat elemen alam seperti tumbuhan ataupun suara-suara hewan seperti burung, dan juga ada danau yang merupakan salah satu elemen alam.
Pada rumah seniman ini juga diterapkan prinsip reducing stress, di mana orang yang biasa bekerja di perkotaan, bekerja di perkantoran, sering terjebak di kemacetan akan merasa blown away karena mereka melihat sesuatu yang beda. Seperti contoh di sini, mungkin orang-orang yang berada di perkotaan akan merasakan sesuatu yang beda dengan suasana alam dari rumah seniman ini, melihat tumbuhan-tumbuhan, menikmati suara burung, dan juga melihat danau, dan juga menikmati suara air. Ini elemen-elemen alam ini tentunya berdampak baik bagi restorasi baik secara fisiologis maupun psikologis orang-orang.